Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1164 berjudul Keturunan Devi. Ditemani dengan cover request seperti ini, kita bisa melihat Perona bersama kelinci ini dan juga Mihawk yang lagi marakah. Nah, chapter kali ini dimulai dengan pemandangan Rocks yang ditusuk oleh Imu dan juga dilihati oleh yang lainnya. Di sana semuanya terheran-heran dan Roger berkata di sana, "Apa seranganku tidak mempan kepadanya?" Sementara Linlin sepertinya menyadari bentuk Rocks dan berkata di sana, "Apa-apaan bentuk tubuh itu?" Tapi di panel berikutnya, Imu tampak kesal dan berkata, "Kau keras kepala." Yap, di momen tersebut ya, Rocks sebenarnya mencoba menahan domi reversi dan masih dalam kesadaran normalnya atau masih Rocks yang kita kenal. Dan Rocks berkata di sana, "Haha, jangan remehkan manusia, bagaimana?" Dan di halaman berikutnya, Rocks mulai tertawa dan berkata di sana, Davy D. Jones itu nama raja dunia di masa lalu. Tapi Imu langsung kepanasan dan berkata, "Diam, pria itu tidak pernah menjadi raja, bahkan sedetik pun tidak. Kau tidak ada hubungannya sama sekali dengan takdir antaramu dan Davy." Lalu Rocks kembali berbicara sambil tertawa itu, "Kalau begitu, jangan takut. Davy hanyalah sebuah nama. Kau selalu takut bukan bahwa kehendak Davy akan diwariskan dan suatu hari nanti janji itu akan ditepati." Yang mana saat Rocks berkata seperti itu, kita juga bisa melihat panel di mana Eris dan Titch tengah berlari di hutan. Lalu di panel berikutnya, Rocks kembali berkata, "Siapa yang lebih kau takuti, Davy Jones atau Joy Boy?" Dan Imu langsung ke-trigger lagi dan berkata, "Berhentilah bermimpi, mereka tak akan pernah muncul lagi, asal kau saja lenyap." Dan di panel berikutnya, Imu kembali berkata terkait Davy yang memancing amarah Rocks dan juga kemudian berbicara soal Giant atau Harald. Dan ya, di sana Rocks mulai menaikkan nada bicaranya dengan berkata, "Jangan kau ganggu Harald, mereka hanya ingin kedamaian." Dan Imu terus meyeping dan berkata, "Benar sekali, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah raja Elbaf yang sangat mudah dimanipulasi tak akan pernah muncul lagi." Dan ya, kita bisa melihat ekspresi Rocks sudah kehilangan tawanya dan mulai menunjukkan kemarahannya dan membuat domi reversi makin menguat. Tapi ya, sepertinya Rock di sini masih mencoba bertahan. Namun di panel berikutnya, Imu sepertinya berteriak dengan berkata, "Cukup, sudahi impian Davy itu." Lalu membenting si Rocks itu ke tanah, membuat Roger, Newgate, Garp dan juga Linlin yang melihatnya bertanya-tanya, "Kenapa denganmu Rocks? Apa yang kau lakukan di sana tadi? Apa yang terjadi di atas sana Rocks?" Dan menariknya, di momen yang sama terdengar suara dari hal lain. Dan yap, itu suaranya Rocks, dimana Rocks masih bersuara tapi sepertinya berada di dimensi yang berbeda. Dan Rocks berkata, "Sialan, aku yang akan lenyap." Kemudian di halaman berikutnya, Oni Rocks telah seutuhnya tercipta di sana dan Imu memberikan perintahnya, "Dengan tanganmu itu, musnahkan Davy, musnahkan semua nyawa yang terlibat di God Valley ini." Dan Oni Rocks mulai bangkit dengan badan yang sangat besar dibandingkan tubuh aslinya, yang membuat Linlin berkata di sana, "Itu apaan? Terlalu gede woi." Yang mana di panel berikutnya, Oni Rocks mulai berkata dan bergerak, "Minggir kalian, ada darah yang harus dihapuskan dari sejarah." Dan Brut, di sana di panel berikutnya, Rocks melompat tepat ke munculnya Kaido dan menusuknya dengan pedang tepat di area tersebut. Dan tentu saja Kaido di sana bertanya-tanya, "Wah, Rocks, apa yang kau lakukan?" Lalu kemudian di halaman berikutnya, Rocks membanting Kaido yang terbang tadi itu ke tanah hingga sangat brutal. Tentu saja itu membuat Linlin bertanya-tanya, "Dasar kau Rocks, apa yang kau lakukan kepada sekutumu sendiri?" Dan juga siap menebas Rock dengan Napoleon di sana. Tapi ya, Rocks kemudian dengan sangat easy menendang Linlin hingga Linlin berguling-guling seperti di Wano saat itu. Dan Linlin terpental hingga melewati sisi Newgate. Dan ya, kini Newgate
bertatapan dengan Rox, dan Rox siap menerjang Newgate di sana. Yang di momen tersebut ya, Newgate berkata kepada Rox, "Menghalangimu ya Rox, kami ini." Dan Oni Rox berteriak di sana, "Ya, kalian menghalangi." Dan boom, terjadi clash di antara keduanya yang menyebabkan satu lembah hancur di sana, yang tentu saja itu membuat orang-orang di sana pada kocar-kacir, termasuk Aerys dan juga Teach. Sementara itu, Rox sepertinya tampak memenangkan clash yang dibuatnya dengan Newgate. Kemudian di halaman berikutnya terjadi keributan di pihak Meereen karena para Tenryubito Bitot juga mulai panik di sana. Sementara di sisi lainnya, Relic, si Xiaoyaro ini masih berduaan dengan Saki, dan mereka juga sangat kaget melihat apa yang terjadi tadi itu. Sementara kroco-kroco bajak laut lainnya mulai berlarian sambil mengangkut itu peti harta yang mereka looting di tempat itu. Kemudian ya, di halaman berikutnya, Dragon tampak putus asa. Dia menyesali dengan apa yang telah terjadi, di mana Dragon berkata, "Sialan, aku bahkan tidak bisa melindungi seorang bayi. Di mana bayi itu sekarang?" Sementara itu, di sisi lainnya, Kuma yang sedari tadi ngespami teknik teleportnya, terlihat dia mulai kelelahan. Dan Iwachan yang ada di sana berkata atau sempat berkata kepada Kuma, "Cukup Kuma, kau sudah melewati batasmu. Jika tidak, kau akan dalam bahaya." Tapi Kuma di sana berkata, "Mungkin masih ada nyawa yang bisa diselamatkan." Dan kemudian Kuma melihat seseorang dalam bahaya itu dari kejauhan. Tapi kita ke halaman berikutnya, di mana scene saat ini beralih kepada Rox Pirate. Kita bisa melihat kondisi mereka sejauh ini, terutama Kapten John ya. Kapten John masih hidup, namun dia jalan dengan poncang-pancing sambil ngedumel, "Sialan kau, Ganzui." Sementara Ganzui tampak tak berdaya dan Ganzui mengatakan sesuatu di sana, yang di panel berikutnya Shiki tertawa sambil mengangkut satu peti harta dan berkata pula, "Kau pikir aku bisa dikibuli, ha?" Kemudian ya, di halaman berikutnya kita akhirnya melihat kalau Rox akhirnya menemukan Aerys dan juga Teach di hutan itu. Dan Aerys yang menyadarinya berkata, "Sebek, penampilanmu itu jadi kau kalah ya. Maaf membuatmu melakukan itu demi menyelamatkan kami, tapi ini masih terlalu cepat, Teach." Dan di panel berikutnya, Aerys berlari menuju pinggir pulau dan bertekad untuk terbang ataupun berenang, dan berkata kalau dia tidak akan berniat membiarkan darah Devi padam. Dan Aerys berteriak, "Hiduplah apapun yang terjadi." Sementara di momen tersebut kita bisa melihat di depan Aerys ada kapal angkatan laut ataupun Meereen yang siap pula menembaki pulau dari sana. Di sisi lainnya, di belakang mereka telah dicegat atau dikejar oleh Rox, dan Oni Rox tersebut telah bersiap pula untuk menebasnya. Dua serangan muncul di saat yang sama menghampiri Aerys dan juga Teach, peluru cannon di depan dan juga tebasan Oni Rox di belakang. Tapi di momen yang sangat singkat itu, Kuma meloncat menghampiri Aerys dan juga Teach lalu menaplok mereka, membuat mereka teleport dari sana. Dan apa yang terjadi kemudiannya, tiba-tiba suatu ledakan dari efek serangan cannon dan juga tebasan Rox membuat ledakan hebat terjadi di sana. Dan ini menariknya, sepertinya Imu sama sekali tidak tahu kalau itu atau di sana sempat terjadi teleport di momen tersebut. Karena Imu yang melihat ledakan itu dari jauh memberikan perintah baru dengan berkata kepada Rox atau Oni Rox, "Oke, selanjutnya Devi, padamkan cahaya kehidupan di seluruh pulau." Sementara itu, kembali terjadi kepanikan di tempat itu, baik di Meereen maupun Tenryubito Bitot, bahkan kroco-kroco pirate lainnya. Dan kita bisa melihat Gab di sana berbicara kepada bawahannya, "Kalian semua, cepat! Masih adakah yang ada di pulau ini?" Sementara Roger juga khawatir dengan kru-krunya dan meminta mereka untuk segera mengabari atau kasih kabar baik kalau mereka semua sudah berkumpul. Dan di saat yang sama kita tahu Oni Rox telah membantai kiri dan kanan para orang-orang yang ada di sana. Lalu ya, di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini, halaman yang cukup epic, kita melihat Roger di sana mengambil nafas dan berteriak sambil haki rajanya keluar, "Woi Rox, muncullah dan keluar sini cepat."
Dan boom, kita bisa melihat di panel berikutnya Rox Oni muncul di depan Gap dan juga Roger. Dan di sana Gap berkata, "Kau jadi seperti ini ya?" Sementara Roger juga berkata kepada Rox, "Jangan kau lukai teman-temanku." Dan di panel berikutnya, Gap yang sudah siap dengan kepal tangannya untuk menghajar Rox. Tapi di momen tersebut, baik Roger maupun Gap mendengar sesuatu. Suara Rox yang tadi itu kembali terdengar, di mana Rox berkata, "Roger, Gap, aku minta tolong." Di mana Roger yang mendengarnya bertanya-tanya dengan hal tersebut. Sementara Gap juga berkata, "Woi, lihat ekspresi anehnya itu." Yap, Oni Rox mulai menangis. Dan kembali suara itu muncul di mana Rox berkata, "Tolong bunuh aku." Tentu saja itu membuat Gap dan Roger panik dan juga terheran-heran. Tapi di saat yang sama, Oni Rox telah menyerang mereka. Dan ya, pertempuran antara Roger dan juga Gap melawan Oni Rox telah dimulai. Tapi chapter berakhir di sini. Namun tenang, minggu depan tidak libur. Yang mana ya, banyak sekali hal menarik di sini yang ingin ku bahas. Tapi mungkin satu saja yang ingin ku katakan. Dengan Rox yang mengeluarkan voice all of thing-nya, mungkinkah orang itu akan datang?